kita berlanjut ke pembicara berikutnya, yaitu Dr. Rifna Lutfiamida, spesialis mata konsultan, yang akan membawakan materi yang berjudul Endophthalmitis, a Nightmare We Should Know and Manage. Kami persilakan Dr. Peti untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Terima kasih, Dr. Rasna. Pembicara keempat, Dr. Rifna Lutfiamida, spesialis mata konsultan, merupakan konsultan infeksi imunologi di Klinik Mata Nusantara, Jakarta. Berikut CV-nya, dan silakan Dr. Rifna untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada moderator, komoderator, dan panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan topik endophthalmitis, a nightmare we should know and manage. Saya akan mulai presentasi ini. Endophthalmitis adalah suatu peradangan purulan intraokuler yang melibatkan vitreous dan bilik mata depan, umumnya disebabkan oleh infeksi. Kasusnya jarang, tetapi dapat menyebabkan kebutaan, bahkan kehilangan bola mata. Satu hal yang sangat ditakutkan oleh semua dokter mata. Angka kejadian endophthalmitis pasca operasi katarak adalah 0,02% sampai 0,11%. Dan endophthalmitis endogen adalah 2-8%. Klasifikasi endophthalmitis terbagi atas eksogen dan endogen. Kemudian pada yang eksogen, umumnya disebabkan karena pasca trauma atau pasca operasi. Pasca operasi disebabkan oleh operasi katarak, transplantasi kornea, operasi glaukoma, dan tindakan intravitreal. Endophthalmitis endogen umumnya terbanyak disebabkan oleh abses hati, infeksi sinus, endokarditis, dan meningitis. Dalam mendiagnosis endophthalmitis, penting dicermati dari anamnesis bahwa pasien mengeluhkan matanya merah, nyeri, buram. Kemudian jangan lupa ditanyakan riwayat operasi sebelumnya seperti operasi katarak, glaukoma, retina, intravitreal, atau trauma tembus. Dan penyakit sistemik juga perlu ditanyakan apakah ada diabetes atau infeksi. Gejala yang dialami pasien adalah penglihatan yang buram, kemudian mata merah, nyeri, kita sebut dengan hot eye, seperti gambar di sebelah kanan ini. Ya, pada pemeriksaan didapatkan tajam penglihatan yang turun, kemudian kelopak matanya bengkak, kemudian kemosis, ada edema dan infiltrat pada kornea. Yang khas adalah hipopion atau pus di dalam bilik mata depan. Jadi ada nanah di dalam bilik mata depannya. Dan pada pasien yang pasca operasi katarak bisa ditemukan luka yang tidak kedap atau ada robekan kapsul posterior lensa. Yang khas pada endophthalmitis endogen adalah lesi putih berkelompok di koroid dan di vitreous. Dan pada funduskopi, maka kita dapatkan seradang di vitreous atau vitritis, kemudian peradangan di retina, retinitis, kadang ada ablasio retina. Pemeriksaan ultrasonografi dilakukan pada kasus di mana fundus tidak jernih, maka didapatkan vitreous yang keruh dan dapat disertai dengan ablasio retina. Selanjutnya adalah endophthalmitis pasca trauma, di mana penyebabnya bisa infeksi non-infeksi. Nah, infeksi bisa oleh bakteri atau jamur, dan tindakan yang kita lakukan adalah pemberian antibiotik atau anti jamur intravena, subkonjungtiva, dan intravitreal. Kemudian dilanjutkan dengan vitrektomi. Sementara pada kasus non-infeksi bisa disebabkan oleh benda asing intraokuler yang kronik, sehingga tindakannya adalah pengangkatan benda asing. Dan pada katarak traumatika yang disertai dengan robekan kapsul lensa, maka dilakukan pengangkatan lensa dan pemberian antiinflamasi. Endophthalmitis pasca operasi katarak tergantung daripada onset, di mana dibagi menjadi akut dan kronik. Ya, di sini kita bisa lihat penyebab-penyebabnya, di mana pada kasus yang akut biasanya kerusakan jaringan sangat cepat. Penata laksanaan pada endophthalmitis ini yang utama adalah melakukan tindakan segera, ya, yaitu pengambilan sampel melalui vitreous tap dan pemberian intravitreal antibiotik.
Antibiotik yang diberikan adalah vancomycin dan ceftazidime ya sebagai kombinasi. Untuk jamu diberikan amphotericin B atau voriconazole. Pada fasilitas yang memiliki alat vitrektomi, maka kasus-kasus endoftalmitis langsung dilakukan vitrektomi segera. Setelah diberikan intravitreal antibiotik, kita lihat responnya. Bila responnya buruk, maka dalam waktu segera ya langsung dilakukan vitrektomi. Tetapi kalau responnya baik, tetap dievaluasi sampai 48 jam. Kalau memburuk, maka dilakukan vitrektomi juga. Tetapi bila responnya baik, tetap dievaluasi sampai 2 minggu. Bila masih tampak vitreous debris, maka akan dilakukan vitrektomi lanjutan. Pemberian oral yaitu antibiotik, moxifloxacin atau ciprofloxacin, gatifloxacin, levofloxacin. Tetes mata yang diberikan adalah fortified dari antibiotik yang broad spectrum. Pemberian kortikosteroid pada endoftalmitis masih kontroversi dan merupakan suatu hal yang kontraindikasi pada jamur. Kemudian endoftalmitis endogen, di sini penata laksanaannya kita melihat dari visusnya ya, tajam penglihatannya. Kalau tajam penglihatannya itu kurang dari persepsi cahaya, kemudian hipopionnya 1,5 mm, maka kasus ini akan mengancam penglihatan, sehingga pasien-pasien ini akan langsung dilakukan vitrektomi, intravitreal antibiotik, dan pemberian antibiotik sistemik. Bersamaan dengan itu, kita tetap rawat bersama dengan disiplin lain untuk mencari penyebab. Biasanya dilakukan vitreous step, kultur darah, urin, kemudian PCR, USG ya. Pada kasus yang tajam penglihatannya lebih dari persepsi cahaya atau hipopionnya kurang dari 1,5 mm, maka kita akan observasi, kemudian kita lakukan intravitreal antibiotik dan pemberian antibiotik sistemik, sedangkan vitrektomi akan dilakukan bila diperlukan. Di sini kita bisa lihat ya hipopion yang tampak pada endoftalmitis yang endogen ya. Tidak ada riwayat operasi atau trauma sebelumnya, jadi korneanya biasanya intak. Di sini adalah pemberian jenis-jenis antibiotik untuk intravitreal dan antibiotik sistemik. Tindakan pada endoftalmitis adalah pemberian intravitreal antibiotik sambil mengambil vitreous step ya untuk sampel, dan sampelnya ini akan dibiarkan pada agar darah, agar coklat, tioglokolat, saburat, dan pemeriksaan gram. Vitrektomi dilakukan untuk pengambilan sampel vitreous, juga sekaligus terapeutik untuk menghilangkan zat toksik bakteri, mengurangi jumlah bakterinya, dan media okuli akan menjadi jernih nantinya. Bila teman-teman dokter umum mendapatkan kasus endoftalmitis, mohon agar dirujuk segera ke dokter mata yang kompeten untuk melakukan intravitreal atau ke fasilitas yang memiliki vitrektomi ya, supaya kasus endoftalmitis ini tidak sampai terjadi panoftalmitis kemudian dilakukan eviscerasi atau pengangkatan bola mata. Kita lihat di bawah, apabila kasus endoftalmitis ditangani dengan cepat, dilakukan vitrektomi, maka hasilnya akan lebih baik. Sebagai ringkasan bahwa endoftalmitis harus dilakukan diagnosis dini dan terapi yang tepat untuk mencegah kerusakan lebih berat dan mencegah kehilangan bola mata. Terapi pada endoftalmitis yaitu dilakukannya tindakan intravitreal antibiotik dan vitrektomi. Kasus endoftalmitis harus segera dirujuk ke spesialis mata atau ke fasilitas kesehatan yang memiliki peralatan vitrektomi. Penata laksanaan endoftalmitis endogen dilakukan spesialis mata bersama dengan disiplin yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ini saya share acara kami pada bulan Maret dan bulan Juli nanti mengenai dry eye dan ulkus kornea. Mungkin ada
teman sejawat, dokter umum yang ingin join di acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.